Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Raja Tombak Beringas, Anti-Knife Part 3. Untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa lama lanjutannya, perlu kalian tahu ini salah satu manhwa terbaru yang tiap chapter terbarunya rilis seminggu sekali. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan Sang Raja Tombak yang telah kembali ke masa lalu dengan pengetahuan serta seni iblis terlarang miliknya yang jauh lebih cepat dari kehidupan sebelumnya dan mulai menapaki jalan balas dendam. Setelah menghancurkan Sekte Dao, kini Sunji Sang Raja Tombak menginvasi Sekte Zhao dan langsung berhadapan dengan sang pemimpin sekte yang namanya cukup ditakuti dalam dunia murim. Kini Sunji menunjukkan tekanan yang begitu mencekam dengan aura iblis yang seakan siap melahap segalanya. Yoshi yang merasakan itu dan melihat energi iblis dalam jumlah besar menjangkaunya tak dapat menahan ketakutannya hingga meneteskan air mata sebab belum pernah menemui lawan yang seperti monster sejati. Energi iblis itu bahkan mulai mengacaukan pikirannya dan Yoshi yang tak dapat mengendalikan dirinya malah melepaskan pedangnya yang seharusnya menjadi bagian dari tubuhnya dalam pertempuran. Dia benar-benar dilahap dengan tubuh yang tak bisa bergerak seakan ini adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Lalu dalam waktu singkat Sunji melesat ke arahnya dengan melayangkan tombaknya untuk menusuk tubuhnya. Yoshi terus bertanya-tanya apakah yang dilihatnya adalah halusinasi dari niat membunuh, tapi bagaimana bisa seorang bocah memiliki kekuatan yang sangat mengerikan seperti ini. Dia adalah salah satu dari tetua dan telah terjun dalam pertarungan yang banyak sebagai pemimpin Sekte Zhao dan seharusnya niat membunuh bukanlah apa-apa baginya. Sambil mendorong tombaknya agar masuk lebih dalam, Sunji menegaskan jika Yoshi masih jauh untuk bisa memiliki pengalaman bertarung seperti yang sudah dilakukannya. Walau dia sudah tua tapi tetap saja segala jenis pelatihan serta pertarungannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Dengan tatapan tajam yang mengerikan, Sunji memberitahu jika dia telah menjalani pertarungan hidup dan mati di waktu yang lama tanpa henti sehingga dia harus terus tidur bersama senjatanya dan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Yoshi hanya untuk bersenang-senang maka semua itu hanyalah permainan anak-anak baginya. Sang pemimpin Sekte Zhao pun telah ditumbangkan dan serangan fatal itu membuatnya tak berdaya lagi. Lalu Sunji melepaskan tombak miliknya seakan dia mencoba melakukan sesuatu yang ekstrim. Yang benar saja dia malah mengambil kembali palu miliknya karena dia harus menikmati akhir yang begitu menyenangkan dengan cara yang sempurna. Di sela itu Yoshi memohon agar monster yang mengalahkannya mengampuni putranya seorang diri jika dia ingin melenyapkan Sekte Zhao. Akan tetapi Sunji bukanlah sosok yang akan melakukan itu karena dia akan selalu menuntaskan musuhnya hingga ke akarnya tapi memberikan rasa kasihan pada mereka. Dalam sebuah sekte yang tumbuh dengan pertarungan serta nyawa banyak yang harus dikorbankan maka Yoshi dan keturunannya seharusnya sudah siap menerima konsekuensinya jika dia dikalahkan. Siapa sangka Sunji memukul wajahnya hingga Yoshi kehilangan nyawanya dengan cara yang menyedihkan. Sambil tertawa Sunji penasaran bagaimana penyesalan Yoshi yang mencoba hidup damai setelah melakukan berbagai kejahatan demi melihat wajah cucunya tapi berakhir seperti ini. Setelah itu para jiwa iblis yang telah melayaninya menuntunnya untuk menemukan korban berikutnya. Para jiwa ini dapat merasakan bau busuk pada seorang manusia yang telah melakukan kejahatan di sepanjang hidupnya. Jiwa iblis itu terus menuntunnya dan Sunji belum melihat apapun yang mencurigakan.
Namun hal itu tidak berlangsung lama karena para jiwa iblis yakin orang itu berada di dalam gentong ini seperti tikus yang ketakutan. Kemudian Sunji menghancurkan gentong itu dan dia benar-benar menemukan putra Yoshi yang merupakan orang yang membuat Aiko membakar wajahnya sendiri agar tak menikahinya. Dia tampak begitu ketakutan dan memohon agar monster di hadapannya tidak mendekat. Sunji sangat mengetahui jika orang di depannya sudah hidup seperti sampah disebabkan terlahir dari sekte besar di provinsi ini hingga menyebabkan kesengsaraan yang membuat banyak orang menderita seperti neraka. Sekarang Sunji akan menjadi iblis yang menghukumnya dan dia bukanlah dewa yang akan memberikan ampunan saat seseorang berlutut padanya. Kini Sunji kembali menampakkan aura iblisnya dan merasa pria busuk dalam genggamannya masih punya banyak tenaga untuk berteriak memohon seperti itu dan lahir dari keluarga kaya yang memiliki banyak uang serta kekuatan pasti membuatnya berpikir bisa melakukan apapun seenaknya. Pria ini tak hentinya gemetar diiringi keringat yang bercucuran serta tangisan yang ekstrim. Sunji memintanya untuk tetap tenang karena malam ini dia akan membuatnya menjadi karakter utama dan hal itu pasti akan sangat menyenangkan. Sebagai karakter utama maka dia akan memberikannya kesakitan serta ketakutan ditambah penyesalan yang membuatnya berpikiran untuk tidak lahir di dunia ini. Sunji yang memegang senjata dengan cara aneh membuat semuanya menjadi begitu menakutkan bagi pria itu dan dia tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun lagi saking takutnya. Keesokan harinya sebuah berita tersebar dengan begitu cepat di provinsi Anhui dan semua orang dibuat gempar. Dalam berita itu menegaskan jika Sekte Dao dan klan Zhao telah saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dan mereka dihukum atas nama para korban. Semua orang tak hentinya membicarakan berita ini dan tak hanya sekedar berita, tapi mereka juga dapat menyaksikan bekas dari insiden malam tersebut, di mana klan Zhao mengalami kerusakan parah dan semua itu disebabkan seorang pendekar misterius muncul dan menghabisi mereka semua kecuali para pelayan yang dianggap tak bersalah. Meski ini adalah insiden yang mengerikan, tapi orang-orang tampak senang, tapi mereka tetap penasaran siapa yang melakukannya karena pemimpin klan Zhao dan Sekte Dao bukanlah lawan yang mudah apalagi mereka dihabisi tak tersisa dalam waktu satu malam saja. Sementara itu Wotu menginformasikan kepada para penjaga kuda di mana dia telah mendengar secara langsung dari seorang pelayan wanita dalam klan Zhao terkait insiden ini dan penjaga kuda tak menyangka bosnya memiliki kenalan wanita meski wajahnya terlihat buruk. Pelayan itu mengatakan jika sosok iblis itu memanggil nama Yoshi 3 kali sebelum menghabisinya seakan hal tersebut seperti sebuah ritual. Para penjaga kuda menjadi ketakutan meski ini masih siang bolong dan bertanya-tanya kenapa sosok itu melakukannya padahal dia bukanlah malaikat kematian maupun semacamnya. Saat nama Yoshi dipanggil maka dia sangat ketakutan bahkan menangis seperti terseret dalam jurang kematian. Di saat yang sama seseorang membuka pintu dan berteriak jika dia datang dan mereka bertiga sangat ketakutan karena langsung mengaitkannya dengan sosok itu. Akan tetapi yang dimaksud oleh penjaga kuda itu adalah nona muda mereka yang sedang berjalan di atas kudanya ditemani oleh seseorang. Aiko mengerti jika Sekte Dao maupun klan Zhao sudah melakukan banyak kejahatan tapi tetap saja dia merasa tidak enak seolah-olah semua orang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Meski begitu dia juga penasaran siapa pendekar yang seperti hantu dan membuatnya penasaran tapi ingin tahu jati dirinya ditambah hal yang dilakukannya sangat menguntungkan Sekte Harimau.
Lalu dia teringat akan sebuah surat yang ditulis oleh seseorang, di mana berkat seorang pahlawan mereka berhasil melindungi pasukan dan suplai dari serangan bandit, dan dia juga memberikan lencana emas sekaligus mengatakan padanya untuk mengunjungi sekte harimau, dan dia berharap pahlawan itu akan disambut dengan baik. Tapi Aiko tidak mendengar ada tamu yang datang dengan lencana emas. Di sela itu kudanya berbelok dan orang yang bersamanya segera menariknya agar tak keluar jalur. Aiko merasa dia sudah berpikir berlebihan dan menanyakan di mana mereka sekarang. Lalu pemandangan di depannya membuatnya takjub dan orang yang bersamanya berhenti di tempat seperti ini. Aiko pun tersenyum manis karena melihat pemandangan ini menjernihkan pikirannya. Lalu dia menanyakan bagaimana Sunji bisa mengetahui dirinya sangat suka danau hingga menuntunnya ke tempat ini dan berhenti tanpa memberinya perintah. Namun siapa sangka Sunji malah menjawab jika Aiko sendirilah yang memberitahunya. Hal itu mengejutkan Aiko karena dia sendiri tak mengingat pernah mengatakan hal tersebut, dan kenyataannya Sunji mengetahui hal itu dari kehidupan masa lalunya. Di mana saat merasa kesal maupun semacamnya, maka Aiko akan duduk di tepi danau menjernihkan pikirannya. Selanjutnya Sunji mengambil sesuatu dari bajunya, dan ini sesuatu yang sudah disiapkannya. Ternyata yang dibawanya adalah dupa pengusir serangga dan dengan cepat menyebar di danau. Aiko tak tahu kenapa Sunji membawa sesuatu yang sangat berguna karena dia suka danau, tapi terdapat banyak serangga sehingga dia selalu mengalami masalah akan hal itu. Dia memuji Sunji sebagai orang yang sangat pengertian, dan apakah dia pernah bekerja di tempat seperti ini sebelumnya, sehingga menyiapkan semuanya dengan baik. Tapi Sunji malah menjawab jika seorang prajurit mati untuk orang yang dikenalnya. Dia ingin bersama dengan orang yang memperlakukannya seperti keluarga. Aiko yang mendengar itu dapat merasakan di balik kata-kata itu memiliki arti yang begitu mendalam. Dia juga tidak bisa menanggapinya dan merasa Sunji memiliki alasan khusus mengatakannya. Maka dari itu dia akan menjadikan Sunji seperti keluarganya karena dia sekarang berada di sektenya. Saat mendengar ucapan itu Sunji tak menampakkan ekspresi apapun, tapi Aiko versi ini membuatnya teringat akan saudara sesumpahnya di masa lalu. Saat nyawa Aiko berada di ujung tanduk dan hanya menunggu kematian, maka Aiko mengatakan alasan kenapa dia membantu Sunji. Semua itu karena dia adalah pewaris utama dari sekte harimau, dan Sunji mengatakan jika kepala sekte dan istrinya adalah orang yang baik. Sejak saat itu dia mulai berpikiran jika Sunji adalah keluarganya walau mereka tidak memiliki ikatan secara langsung. Di masa lalu Sunji menyentuh tangan Aiko sekaligus menjadi akhir hidupnya, tapi kali ini dia akan menyentuhnya menandakan awal baru akan dimulai. Di saat yang sama Wotu datang dan memberitahu jika para pengawal telah tiba. Aiko seketika sangat bersemangat berbanding terbalik dengan Sunji yang merasa terganggu akan kedatangan Wotu. Kemudian Aiko pergi terburu-buru dan mengingatkan jika malam ini akan ada pesta, jadi Sunji harus memastikan dirinya tidak makan dulu. Setelah itu Sunji tersenyum karena momen seperti ini cukup menyenangkan, karena di masa lalu dia hanya terus berperang tanpa henti dan tak ada waktu untuk bersantai.